違うわよ。すぐ一日繰り下げる。一日遊び歩いて明日にはや下げHai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul Suneo Menjadi Zombie. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja pergi ke ceritanya. Suatu hari di musim panas yang terik, Nobita, Giant, dan Suneo sedang bermain petak umpet di halaman belakang rumah Nobita. Tapi karena Suneo terus menang dan menyombongkan diri, Giant kesal dan pulang. Nobita yang lelah, minta bantuan Doraemon untuk membuat permainan jadi lebih seru. Doraemon mengeluarkan alat baru dari kantong ajaibnya bernama permen transformasi makhluk yang katanya bisa membuat seseorang berubah jadi makhluk mitos untuk sementara waktu. Tapi peringatan Doraemon jelas, jangan makan lebih dari satu. Suneo yang diam-diam mencuri salah satu permen itu karena ingin jadi lebih keren, tidak sengaja memilih permen zombie. Awalnya, dia pikir ini cuma lelucon, tapi beberapa menit kemudian, Suneo benar-benar berubah jadi zombie. Wajahnya pucat, jalannya terseok, dan dia mulai mengejar Nobita dan Shizuka sambil mengerang. Giant yang melihat Suneo berubah jadi zombie, ketakutan dan kabur. Kota menjadi kacau karena Suneo mulai menularkan virus zombie ke mainan-mainan di taman bermain lewat sentuhannya, membuat ayunan dan jungkat-jungkit bergerak sendiri seperti hidup. Doraemon panik. Ia mencoba menghentikan Suneo dengan alat antidota, tapi Suneo yang sudah terlalu liar mulai masuk ke sekolah dan membuat suasana menjadi horor. Semua anak-anak lari ketakutan. Akhirnya, Nobita dengan keberaniannya sendiri berhasil memancing Suneo ke atap sekolah dan memancingnya memakan permen penetral yang diberikan Doraemon. Setelah gigitan terakhir, Suneo kembali normal, tapi malu setengah mati karena ternyata semua itu direkam oleh mini kamera rahasia milik Doraemon. Semua anak tertawa, dan Suneo pun bersumpah tidak akan rakus dan sombong lagi. Tapi, seperti biasa, kita tahu, itu tidak akan berlangsung lama. Wajah menyeringai. Hal itu disebabkan karena Bu Wiryo gagal memberikannya anak laki-laki. Lebih parahnya, Pak Wiryo ternyata telah menghamili Bu Giem terlebih dahulu. Sehingga, mau tidak mau, Pak Wiryo pun harus segera menikahi Bu Giem. Setelah itu, Retno dan Indah keluar rumah hendak pergi ke warung. Namun di tengah jalan, ia melihat kerumunan orang. Yang ternyata, mereka tengah mengerumuni Wati yang ditemukan sudah meninggal dunia. Saat itu, suami Wati mengatakan kepada Retno, jika ia sebenarnya menyesal saat ia pulang terlebih dahulu. Ia juga sudah berusaha mencari pekerjaan supaya tidak menjadi beban. Namun, saat ia tengah berusaha, Wati justru merendahkannya. Dan sebelum kematian Wati, ia juga sempat mengajak Wati pulang bersama. Setelah itu, Retno pun kedatangan polisi yang tengah menyelidiki kasus kematian Wati. Polisi pun menanyakan kepada Retno terkait Wati yang sempat bersitegang dengan Tarjo. Setelah itu, polisi pun mendatangi rumah Tarjo dan menggeledah rumahnya. Siapa tahu, mereka menemukan barang yang mencurigakan. Saat itu, salah satu polisi menemukan sebuah pisau yang digunakan Tarjo malam itu. Namun, Tarjo sempat mengelak, bahkan mengatakan, jika pisau itu bukan miliknya. Di sini, polisi pun tidak mau tahu dengan alasan Tarjo dan membawanya. Saat itu, Tarjo mengetahui titik lemah polisi dan langsung kabur. Dikarenakan Tarjo adalah mantan pendosa handal. Tarjo pun berhasil kabur dan membuat polisi kewalahan mengejar Tarjo. Tarjo pun selamat dari kejaran polisi saat ia bersembunyi di bawah jembatan. Kemudian, Ibu Giem pun pergi menemui Retno dan mengatakan, jika Tarjo tidak mungkin setega itu melakukan pembunuhan kepada Wati. Karena bagaimanapun, Wati adalah saudaranya sendiri. Namun Retno mengatakan, jika hal itu biar saja diurus oleh polisi.
Bu Giem juga menceritakan jika Pak Wiryo memiliki pegangan atau bisa dikatakan jika Pak Wiryo ngilmu. Sehingga Pak Wiryo pun menjadi susah meninggal dunia. Bu Giem juga mengatakan jika ia hanya ingin Pak Wiryo meninggal dengan tenang. Setelah itu, Retno pun menemui Pak Ustadz dan meminta bantuan Pak Ustadz untuk mengusir jin yang ada di tubuh ayahnya. Saat Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran, jin itu pun langsung menunjukkan eksistensinya, di mana jin itu berada tepat di belakang tubuh ayahnya. Di sisi lain, Indah membawa makanan dan pergi ke persembunyian Tarjo. Di sini, Tarjo merasa heran, mengapa bisa pisau itu ada di rumahnya. Di sini, Indah pun menangis. Tarjo semakin bingung saat melihat Indah menangis. Dan ternyata, orang yang menusuk Wati adalah Indah. Dan untuk menghilangkan jejak, Indah secara diam-diam masuk ke rumah Tarjo dan menaruh pisau itu di dalam rumah Tarjo. Mendengar hal itu, Tarjo pun marah dan mencekik Indah. Namun sayang, Indah lebih dulu memasukkan racun di makanan Tarjo, hingga akhirnya Tarjo meninggal dunia. Singkat cerita, Ibu Giem dan para warga menemukan jasad Tarjo yang sudah tak bernyawa dengan mulut mengeluarkan busa. Di sisi lain, Pak Ustadz dan Retno tengah berupaya untuk mengusir jin yang ada di tubuh ayah Retno. Saat Pak Ustadz membaca ayat suci Al-Quran, Retno pun memandikan ayahnya. Saat itu juga, tubuh ayah Retno pun bereaksi. Namun tak lama setelah itu, Indah datang dan langsung menikam Pak Ustadz. Retno semakin bingung saat Indah mengatakan jika Ismi adalah adiknya Retno. Ternyata, setelah Pak Wiryo menikahi Bu Giem, Pak Wiryo juga berhubungan dengan Indah. Bahkan, Pak Wiryo menghamili Indah dan lahirlah Ismi. Saat itu, Ibu Wiryo pergi ke dukun dan ingin membuat Pak Wiryo sakit. Namun dukun itu mengatakan jika Pak Wiryo memiliki pegangan yang sangat kuat. Dan sejak saat itu, Bu Wiryo memilih melampiaskan kepada Ismi, hingga Ismi pun sakit-sakitan. Saat Indah bertanya kepada Pak Wiryo terkait solusi untuk Ismi, Pak Wiryo mengatakan jika ia hendak memindahkan pegangannya kepada Ismi. Namun sayang, saat di perjalanan, Pak Wiryo dan Bu Wiryo justru kecelakaan. Namun menurut Indah, jin itu akan pindah dengan sendirinya ke tubuh anak Pak Wiryo. Namun, ia tidak tahu jin itu akan pindah ke anak Pak Wiryo yang mana. Oleh karena itu, Indah pun berupaya untuk membunuh semua anak dari Pak Wiryo. Dan nampaknya, usaha Indah pun berhasil hingga akhirnya, Indah berhasil menusukkan pisau ke tubuh Retno. Namun sepertinya, jin yang menjaga Pak Wiryo memihak kepada Retno. Saat itu, Pak Wiryo terbangun dan mengatakan kepada Retno, jika Retno mengucapkan, "Aku menerimamu," maka ia akan menyelamatkan Retno dan masuk ke dalam diri Retno. Setelah itu, Pak Wiryo pun akhirnya meninggal dunia. Saat Retno sudah memiliki kekuatan, ia pun mengejar Indah. Dan saat Retno hendak menusuk Indah, Ismi memanggil ibunya. Retno pun langsung teralihkan kepada Ismi. Di sini, Indah pun memohon kepada Retno untuk tidak membunuh Ismi. Ia pun mengatakan jika ia rela mati demi Ismi. Namun ternyata, Retno tetap pergi ke kamar Ismi dan mengambil susuk yang ditaruh oleh Ibu Wiryo. Di mana susuk tersebut ia berikan kepada jin yang merasuki tubuhnya, supaya jin tersebut bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Indah pun ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah ia lakukan. Dan, film pun selesai. Nah itu dia tadi alur cerita Doraemon, Suneo menjadi zombie. Gimana menurut kalian? Kocak gak tuh Suneo? Kalau kalian punya ide cerita aneh lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar Mimin makin semangat bawain alur cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah, tanda melambaikan tangan.